Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Susiawati, NIM C11180001, mengenai kuis AKL, yaitu meresum materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Karena pertemuan 1 hanya membahas tentang tata cara belajar, materi disampaikan pada pertemuan 2, yang pertemuan 2 materinya tentang firma, persekutuan, pendirian, pengoperasian. Lalu pertemuan ketiga bab 2 firma tentang perubahan keanggotaan. Pertemuan keempat bab 3 mengenai likuidasi sekaligus. Pertemuan kelima mengenai likuidasi bertahap, dan pertemuan keenam mengenai penjualan angsuran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu tentang firma. Pertemuan kedua, di sini ada beberapa bagan yang menjelaskan tentang firma, yang terdiri dari pendirian, lalu pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Dan pendirian itu sendiri terdapat di sini, terdapat ilustrasi gambar yang bisa dilihat. Ini mengilustrasikan sebagai ada salah satu orang yang mempunyai saham atau lahan, tapi dia bingung cara untuk menjadikan lahan itu sebagai suatu bisnis atau pengelolaannya. Jadi seseorang itu bertemu dengan seseorang lainnya untuk membentuk suatu badan untuk bekerja sama, yang akhirnya terciptalah kerjasama dan menjadi suatu perusahaan. Contohnya ini perusahaan teh, yaitu Teh Walini. Dan di sini bisa saya jelaskan tentang firma itu sendiri, yaitu gabungan 2 atau lebih untuk menginvestasikan sesuatu atau kontribusi usaha untuk menghasilkan laba yang menguntungkan antara kedua belah pihak atau lebih. Dan tata caranya di sini ada akta pendirian persekutuan, yaitu yang pertama yang harus dicantumkan yaitu nama perusahaan ini apa, harus disesuaikan dengan usaha itu sendiri. Terus si jenis usahanya itu apa, bergerak dalam bidang apakah, apa itu bergerak di bidang makanan atau jasa atau sebagainya. Lalu kontribusi modal awal ini didiskusikan antara kedua belah pihak mengenai modal dari tiap-tiap masing orang tersebut. Lalu distribusi keuntungan dan kerugiannya. Lalu prosedur perubahan persekutuan atau penambahan dan pengurangan. Yang selanjutnya itu aspek lain, yaitu tentang hak manajemen, prosedur penghutang suara, dan metode akuntansi. Dalam membentuk suatu perusahaan atau firma itu harus dijelaskan dulu manajemennya seperti apa, lalu prosedurnya juga seperti apa, yang bisa didiskusikan oleh beberapa orang melalui pemungutan suara, dan metode akuntansinya itu seperti apa, karena sangat berhubungan dengan hal keuangan untuk terciptanya atau berjalannya suatu perusahaan tersebut. Lalu di sini ada pendirian persekutuan. Karakteristik persekutuan itu sendiri yaitu ada perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan yaitu suatu perjanjian yang telah dibicarakan dari awal mau membentuk firma itu sendiri. Perjanjian itu berupa perjanjian kerjasama, perjanjian tentang kesepakatan keuangannya, modalnya mau berapa, atau keuntungannya yang didapat berapa persennya, dan lain-lain. Lalu persekutuan sebagai entitas terpisah.
Lalu sekutu adalah agen perusahaan. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Jadi di mana sekutu itu terdapat seperti kewajiban untuk membayar hutang atau apa, itu harus disepakati secara bersama-sama, bukan hanya oleh satu pihak. Lalu hak dan kewajiban sekutu, haknya seperti apa dan kewajibannya itu bagaimana. Lalu kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Di sini juga ada pengunduran diri sekutu. Pengunduran diri sekutu itu sendiri di mana sekutu itu telah berjalan, lalu ada suatu masalah yang memang sulit untuk dipecahkan dengan cara mempertahankan sekutu itu, barulah ada suatu pengunduran diri sekutu yang harus dibicarakan atau dimusyawarahkan secara bersama-sama, disepakati dengan bersama-sama. Lalu di sini ada jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama, persekutuan terbatas atau limited partnership atau LP terdiri dari satu sekutu umum yang bertanggung jawab secara personal atas kontribusi modal serta satu atau lebih sekutu terbatas yang bertanggung jawab atas manajemen. Lalu persekutuan dengan kewajiban terbatas atau limited liability partnership atau LLP. Tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas. Kewajiban dan hak sama-sama sebagai sekutu umum dengan batasan hukum tertentu. Lalu ada persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas atau limited liability limited partnership atau LLLP. Setiap sekutu bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan. Lalu firma dapat memilih metode. Ada dua metode yang dipakai atau digunakan oleh firma, yaitu ada metode bonus, yaitu tanpa menyesuaikan akun modalnya. Lalu ada metode goodwill. Jadi goodwill dilaporkan pada pembukuan. Melalui pembukuan, sekutu dan persekutuan membuat kesepakatan tentang alokasi laba dan rugi dengan ketentuan sebagai berikut. Contohnya, rasio pembagian laba dan rugi sebesar 60/40 untuk Aldi dan Bayu. Lalu bunga sebesar 5% dari saldo modal rata-rata tertimbang. Lalu gaji untuk Andi dan Bayu sebesar 2 juta dan 5 juta. Bonus untuk Bayu sebesar 10% jika laba melebihi 5 juta. Dan di sini ada pengunduran diri sekutu dari perusahaan, yaitu ada 3. Pertama, harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Yang kedua, harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Dan yang ketiga, harga pembelian lebih kecil dari kredit modal sekutu. Di sini ada pertemuan keempat mengenai firma pembubaran dan likuidasi. Untuk pertemuan 3-nya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Karena saya lupa ngasih judulnya, saya sudah jelaskan. Digabungkan dengan pertemuan kedua. Dan yang selanjutnya itu ada di pertemuan keempat mengenai firma pembubaran dan likuidasi. Di sini ada saya menjelaskan dulu tentang bagaimana pembubaran dan likuidasi itu terjadi karena ada 3 sebab, yaitu sekutu meninggal, lalu sekutu mengundurkan diri, yang ketiga sekutu keputusan pengadilan. Dan beberapa tahap menuju likuidasi itu tersebut, yang pertama yaitu ada dissociation atau pengunduran diri. Lalu yang kedua ada dissolution atau pembubaran. Dan yang ketiga yaitu terminasi dan likuidasi. Yaitu proses di mana perusahaan menyelesaikan kewajiban memiliki aset dan modal. Modal merupakan hak pemilik perusahaan, sedangkan aset dan kewajiban
ada campur tangan pihak ketiga. Contohnya di aset itu ada piutang usaha. Harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum bubar. Juga ada utang usaha yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi terminasi itu sendiri adalah proses penyelesaian persekutuan ketika akan melikuidasi persekutuannya dengan menjual semua aset yang dimiliki perusahaan dan menyelesaikan dengan pihak ketiga dan memenuhi kewajiban atau utang dengan pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada pinjaman dari sekutu. Pinjaman dan sekutu yang dimaksud di sini, jika persekutuan sudah menyelesaikan semua dengan pihak ketiga, lalu menyelesaikan dengan sekutu, yaitu pihak internal. Jadi, perusahaan jika punya hutang harus dibayar terlebih dahulu pada saat proses likuidasi. Karena pinjaman berbeda dengan modal. Jadi, cara pembayarannya juga terpisah. Lalu di sini ada defisit akun modal sekutu, yaitu suatu kondisi di mana jumlah yang harus dibayarkan oleh si sekutu lebih besar dari modal yang akan diselesaikan di tahap akhir, yaitu laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Dari terminasi dan likuidasi sampai ke laporan likuidasi dan realisasi persekutuan yaitu disebut terminasi bisnis. Dan terminasi bisnis itu sendiri yaitu suatu proses di mana suatu perusahaan harus menyelesaikan kewajibannya, sehingga pada saat likuidasi itu perusahaan sudah tidak memiliki aset dan kewajiban, di mana nanti hubungannya dengan pihak ketiga sudah berakhir. Cara menjual aset yang dimiliki dan kewajiban dengan cara membayar. Jadi cara menjual aset yang dimiliki dan kewajiban itu dengan cara dibayarkan. Dan di sini di slide selanjutnya ada likuidasi sekaligus. Jadi saya akan menjelaskan dulu ada dua jenis likuidasi, yaitu likuidasi sekaligus dan likuidasi bertahap. Di pertemuan keempat ini saya akan dijelaskan mengenai likuidasi sekaligus, yaitu lump sum liquidation atau proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Proses pembubarannya dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 30 hari secara langsung. Jadi jika menjual aset dijual dalam 1 kali penjualan. Proses penyelesaiannya kurang dari 1 bulan. Dan di sini ada realisasi aset. Terdapat penjualan persediaan, penjualan piutang atau anjak piutang. Lalu ada beban likuidasi yang terdiri dari biaya hukum dan akuntansi, biaya penghentian akuntansi, dan biaya iklan. Dan sebelum ke ilustrasi di sini, saya juga akan menjelaskan jika suatu persekutuan sudah dinyatakan bubar, harus mengumumkan di media massa yang menyatakan perusahaan tersebut sudah likuidasi atau bubar. Dan di sini selanjutnya ada ilustrasi tentang likuidasi sekaligus, yaitu di sini persekutuan ABC terdiri dari 3 orang sekutu, yaitu Aldi, Bayu, dan Citra dengan presentasi distribusi laba masing-masing sebesar 40%, lalu 40% dan 20%. Berikut adalah neraca saldo per 1 Mei 20x5. Persekutuan ABC. Neraca saldonya pada 1 Mei 20x5.
kas yang dimiliki yaitu sebesar 10 juta. Aset non kasnya 10 juta. Kewajiban yang harus dibayarkan yaitu 42 juta. Sedangkan modal Aldi sebesar 40% yaitu 34 juta. Modal Bayu sebesar 40% yaitu 10 juta dan modal Citra sebesar 20% yaitu 14 juta. Jadi totalnya ada 100 juta. Nah, di sini juga kasus 1 yang berhubungan dengan ilustrasi tadi, persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Jadi aset non kas dijual dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Mei 20x5 dengan kerugian didistribusikan kepada sekutu dan membayar kewajiban kepada kreditur eksternal sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei. Sisa kas didistribusikan kepada sekutu tanggal 30 Mei 20x5. Berikut adalah neraca saldo persekutuan ABC. Buat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan serta ayat jurnalnya. Di sini ada persekutuan ABC, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Ini likuidasi sekaligus. Dijelaskan bahwa saldo sebelum likuidasi pada tanggal 1 Mei ada 10 juta, aset non kasnya 90 juta, kewajiban yang harus dibayarkan 42 juta, saldo modal Aldi sebesar 40% yaitu 34 juta, saldo modal Bayu sebesar 40% yaitu 10 juta, dan saldo modal Citra sebesar 20% yaitu 14 juta. Penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 10 juta. Maka kas bertambah 80 juta sehingga total kas ada 90 juta dan aset non kasnya berkurang 90 juta karena telah dijual dan menjadi aset non kasnya dijual jadi dimasukkan ke kas. Dan didistribusi kerugian dipotong sebesar 10% menjadi 80 juta. Jadi hasil kasnya 90 juta sedangkan aset non kasnya menjadi 0. Kewajiban yang dibayarkan yaitu 42 juta yaitu sisanya Aldi dibayarkan dikurangi 4 juta jadi 30 juta karena 10 juta ini dibagi ke 3 orang itu kerugiannya ditanggung oleh Aldi sebesar 4 juta, oleh Bayu 4 juta, dan oleh Citra sebesar 2 juta. Jadi saldo modal yang dimiliki Aldi sebesar 30 juta, Bayu sebesar 6 juta, dan Citra sebesar 12 juta. Lalu pembayaran untuk kreditur eksternal. Dibayarkanlah sebesar 42 juta. Jadi sisa kasnya sebesar 48 juta. Masuk ke kewajiban sebesar 42 juta. Dan saldo modal Aldi, Bayu, dan Citra tetap. Pembayaran sekaligus kepada sekutu berkurang menjadi 48 dikurang 4 saldo kas sebelumnya itu 48 juta dan berkurang untuk pembayaran kepada sekutu yaitu berkurang 48 juta, aset non kasnya 0, kewajibannya 0. Saldo modal Aldi berkurang 30 juta menjadi 0, saldo modal Bayu berkurang 6 juta menjadi 0, dan Citra berkurang 12 juta menjadi 0. Jadi saldo pasca likuidasi dari kas, aset non kas, kewajiban, saldo modal Aldi, Bayu, dan Citra yaitu 0. Dan jurnalnya pada 1 Mei 20x5 debit di kas yaitu 80 juta, modal Aldi di kas 4 juta, modal Bayu di kas 4 juta, modal Citra di kas di debit yaitu 2 juta. Dan di kreditnya yaitu ada aset non kas sebesar 90 juta.
Pada 20 Mei 20X5 didebit kewajiban sebesar 42 juta dan dikreditnya adalah kas sebesar 42 juta. Pada 30 Mei 20X5 debit modal Aldi yaitu 30 juta, modal Bayu 6 juta didebit, modal Citra 12 juta didebit dan kreditnya kas sebesar 48 juta. Lalu selanjutnya di pertemuan kelima mengenai likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap itu sendiri itu suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau bertahap kepada sekutunya selama masa likuidasi. Beberapa antisipasi dalam menentukan pembayaran bertahap kepada para sekutu yaitu mendahulukan penyelesaian aset dan kewajiban. Jadi sebelum sekutu itu dilikuidasi ada beberapa tahapan yang kewajiban bisa dibayarkan secara bertahap, tapi harus mendahulukan penyelesaian aset itu sendiri dan kewajiban juga harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu asumsikan kemungkinan terburuk seperti kerugian dari seluruh aset non-kas yang tersisa dan defisit akun modal. Lalu distribusi kas dilakukan kepada sekutu setelah poin A dan B selesai. Jadi distribusi kas bisa dilakukan setelah poin A dan B itu terselesaikan, seperti aset dan kewajibannya sudah dibayarkan, asumsi kemungkinannya sudah terburuknya sudah dipikirkan nih, bagaimana nantinya, baru bisa didistribusi. Dan di sini ada contoh soal tentang persekutuan, yaitu likuidasi bertahap. Ilustrasinya persekutuan JKL. Di sini ada laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Deskripsinya saldo sebelum likuidasi pada 1 Mei di kas yaitu sebesar 100 juta, aset non kasnya 500 juta, kewajibannya 120 juta, saldo modal yang dimiliki oleh Jaki sebesar 50% yaitu 160 juta, saldo modal Krisna 30% sebesar 180 juta, dan saldo modal Lutfi 20% sebesar 140 juta. Dan di sini penjualan aset tunai Mei dan distribusi keuntungannya sebesar 50 juta. Kas bertambah sebesar 250 juta. Jadi total kasnya 350 juta. Aset non kasnya berkurang sebesar 200 juta. Jadi aset non kasnya totalnya 300 juta. Kewajiban yang kewajibannya belum dibayarkan, jadi masih ada sisa sebesar 120 juta. Dan pada saldo modal Jaki bertambah sebesar 25 juta menjadi 185 juta. Krisna bertambah 115 juta, saldo modalnya totalnya 195 juta, dan untuk Lutfi bertambah 10 juta, totalnya menjadi 150 juta. Lalu pembayaran kepada kreditur, dari kas dibayarkan sebesar 100 juta, jadi total kasnya sebesar 250 juta. Aset non kasnya tidak dibayarkan, jadi tetap 300 juta. Kewajiban yang dibayarkan sebesar 100 juta, jadi kewajiban yang belum terbayar adalah 20 juta. Saldo modal Jaki, Krisna dan Lutfi tetap sama, yaitu 185 juta untuk Jaki, 195 juta untuk Krisna, dan 150 juta untuk Lutfi.
Lalu di sini ada pembayaran kepada sekutu. Dibayarkan dari kas sebesar 210 juta. Jadi total kasnya 40 juta. Aset non kasnya tetap 300 juta dan kewajibannya tetap 20 juta. Sedangkan saldo modal Jaki dibayarkan sebesar 25 juta menjadi 160 juta. Krisna 99 juta. Jadi saldo modalnya 96 juta. Untuk Lutfi 86 juta berkurang, jadi saldo modalnya sebesar 64 juta. Pada Juni 2017, penjualan aset tunai di bulan Juni dan distribusi kerugian sebesar 20 juta. Kasnya bertambah sebesar 130 juta menjadi 170 juta. Aset non kasnya berkurang 150 juta, jadi totalnya 150 juta. Kewajibannya tetap 20 juta. 20 juta tersebut didistribusikan kerugiannya kepada Jaki sebesar 10 juta. Jadi saldo modalnya 150 juta. Untuk Krisna dibayarkan sebesar ditanggungkan oleh Krisna sebesar 6 juta menjadi 90 juta. Oleh Lutfi sebesar 4 juta. Jadi saldo modalnya 60 juta. Pembayaran kepada kreditur. Dari kas berkurang 20 juta menjadi 150 juta. Aset non kasnya tetap 150 juta. Kewajibannya dibayarkan sebesar 20 juta, jadi kewajibannya tersisa 0. Saldo modal Jaki tetap sama, itu 150 juta. Saldo modal Krisna 90 juta dan Lutfi 60 juta. Lalu pembayaran kepada sekutu. Dibayarkan kasnya 130 juta. Tersisa 0. Aset non kasnya tidak berkurang, tetap 150 juta. Kewajibannya telah terselesaikan. Dan saldo modalnya dibayarkan dari Jaki sebesar 75 juta. Jadi tersisa 75 juta. Oleh Krisna 45 juta, tersisa 45 juta. Oleh Lutfi 30 juta, tersisa 30 juta. Pada Juli 2017, penjualan aset tunai Juli dan distribusi kerugian sebesar 50 juta. Kas yang dimiliki terdapat 100 juta. Aset non kasnya berkurang 150 juta menjadi 0. Kewajibannya sudah terselesaikan. Saldo modalnya Jaki berkurang 25 juta menjadi 50 juta. Krisna berkurang 15 juta menjadi 30 juta. Dan Lutfi berkurang 10 juta menjadi 20 juta. Pembayaran kepada sekutu. Dibayarkan dari kas sebesar 100 juta. Aset non kasnya sudah tidak ada, kewajibannya sudah terselesaikan. Saldo modal Jaki berkurang 50 juta. Saldo modal Krisna berkurang 30 juta dan Lutfi berkurang 20 juta. Jadi saldo pasca likuidasinya tersisa 0. Berapa menit lagi? Persekutuan JKL, skedul pembayaran aman kepada sekutu. Skedul Jaki, Krisna dan Lutfi. Distribusi kasnya, saldo modalnya untuk Jaki 185 juta, Krisna 195 juta, Lutfi 150 juta. Asumsi Mei rugi sebesar 320 juta.
dibebankan kepada Jaki 160 juta, jadi sisanya 25 juta. Kepada Krisna 96 juta, jadi sisanya 99 juta. Dan kepada Lutfi sebesar 64 juta, jadi sisanya 86 juta. Saldo modalnya Jaki sebesar 150 juta, Krisna 90 juta, dan Lutfi 60 juta. Asumsi Juni rugi sebesar 150 juta. Jaki berkurang 75 juta. Kepada Krisna berkurang 45 juta dan Lutfi berkurang 30 juta. Jadi pembayaran aman pada sekutu Jaki sebesar 75 juta, Krisna 45 juta, dan Lutfi 30 juta. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai penjualan angsuran. Penjualan angsuran yaitu penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus. Contohnya penjualan tanah, penjualan rumah, mobil, dan lain-lain, atau barang bergerak dan barang tidak bergerak. Proses pembayarannya tidak sebentar, membutuhkan waktu 1-2 tahun, bahkan paling lama selama 25 tahun. Di sini ada laba kotor. Dasar pengakuan laba kotor dibedakan menjadi 2, yaitu transaksi, penjualan kredit, realisasi. Ada 3 konsep pengakuannya. Yang pertama, diakui setelah kos terpenuhi. Yang kedua, laba kotor diakui penuh sebelum kos terpenuhi. Yang ketiga, kombinasi kos dikurangi laba kotor, yaitu laba kotor diakui sesuai presentasi laba kotor dikali dengan realisasi pembayaran. Sekian resum materi yang dapat saya sampaikan dari mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir yaitu pertemuan 6. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.